Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 693 nih ya. Ternyata minggu ini dia cuma keluar 2 doang ya, 2 chapter. Tumben juga nih ya, biasanya kan dia keluar 3 seminggu sekali ya. Tapi kali ini dia cuma 2 kali. Nggak tahu, gue udah tungguin sih dari kemarin nggak nongol-nongol, berarti emang 2 kali ya. Nggak tahu, gue nggak cek info dari web resminya juga sih. Tapi di sini masih pertarungan antara apa itu namanya ya, murid-murid Jongvan lah ya, atau teman-temannya Jongvan. Jongvan sendiri belum turun tangan karena dilihat dari situasi kekuatan sangat jauh ya dari lawan-lawan Jongvan sebelumnya. Yang ini emang karena di sini pihak lawan juga mintanya bertarung secara kayak satu pertandingan, kalau yang kalah bisa mundur nanti ngelawan yang lainnya, seperti itu guys. Jadi nggak asal main keroyokan, jadi satu-satu gitu. Nah, di sini pemimpinnya langsung turun tangan ternyata ya. Mungkin dia udah sadar bahwa kalau meskipun dia bertarung sama-sama pun tetap kayak apa namanya, meskipun dia bertarung tetap kayak ya kalah gitu ya kan. Dia juga udah tahu kayak kekuatan dia, kayak kayak apa lagi ya, ya nggak setingkat lah sama teman-teman yang lain. Nah di sini kalau gue lihat ya, Jovan aja diam aja di sini guys, nggak ngeluarin kekuatan yang pertama. Mungkin ini sebagai buat Jovan juga bagus ya. Kenapa gue bilang bagus ya, ini bakalan bikin si Jovan tuh nggak perlu nunjukin kekuatannya, itu yang pertama. Dan dia sendiri kan lagi terkena luka ya gara-gara pedang itu. Nah sebenarnya yang si pihak lawan ya, pemimpin dari pihak lawan ini guys, mau ngelawan Jovan, tapi ya Jovan sendiri kayak enggan ya. Nah, kenapa ya gitu sendiri. Jovan bukannya nggak bisa ngalahin si lawan ini, cuman dia takut aja ketika dia takut kelepasan dan akhirnya nunjukin tangan dia yang emang lagi terluka. Nanti yang ada bisa dijadiin sebuah apa namanya, kesempatan ya buat yang lainnya ya, kesempatan buat lawan-lawan dia yang sekte translasi yang lainnya kan belum pada turun tuh, lagi pada mantau. Nah takutnya di sini nanti pada tahu Jovan lagi terluka, ya udah bakalan dijadiin sebuah kesempatan untuk mereka ya yang ingin apa yang punya dendam sama Jovan. Itu tuh yang paling baik sih menurut gua. Oke. Nah di sini kalau ditanya apakah Jovan bakalan turun tangan atau enggak, kayaknya sih ya ini kalau menurut gua sepertinya sih enggak guys. Nah kenapa ya kok bisa dibilang enggak ya, kalau kita lihat sendiri sih ya dari segi kekuatan lawan udah terkuras guys, pemimpinnya sih, tapi kalau yang lainnya belum. Kalau yang lainnya belum tuh ya. Tapi kalau di sini udah sama aja, dia kalah lah, pemimpinnya aja udah kalah, anak buahnya juga kekuatannya juga udah nggak ada ya kan. Itu pun baru ngelawan kayak si itu aja ngalah, siapa tuh yang rambut merah tuh yang berkulit hitam, dia aja sampai ngalah guys, kayak nggak mau buat bertarung lebih lama. Kayak dia tahu oh batas kekuatan lawan udah segini ya, sampai diremehin loh. Tapi sebenarnya sih mungkin kalau dalam segi artian kita mah dia diremehin ya, lawan diremehin kayak ya udah deh gue ngalah aja lah. Tapi sebenarnya guys nggak gitu ya. Sebenarnya si lawannya ini ya, si lawannya ini sebenarnya nggak ngalah ya, nggak ngalah, cuman ya karena si Guili apa siapa ya namanya, gue lupa. Mungkin dia menghargai tekadnya dia, yang ingin lah ya, tekadnya dia tuh yang kayak wah kasihan nih ya kan. Sedih banget ya, kasihan ya udahlah, kasihan nih, tekadnya dia udah benar-benar serius gitu mau ngelawan si Jovan ya. Dia udah serius mau ngelawan si Jovan.
demi ngelawan Jovan aja dia sampai mempertaruhkan kekuatannya guys ya. Tapi kita akan lihat sih ya, gue nggak tahu ke depannya apakah, nah tergantung Giovanni juga sih. Kalau biasanya sih kalau menurut nih Guile ini kan kenapa dia nggak mau ngabisin si pemimpin lawannya ini ya, kemungkinan dia pengen nyerahin bisa pertarungannya sama Jovan mungkin ya, buat menghargai kali ya. Karena kalau dilawan sama Guile juga bisa-bisa kultivasinya bakal hilang guys. Kalau menurut gue ya bakalan turun lagi ya kan. Makanya mereka tuh kayak ya udahlah jangan dah ya kan, kayak ya udahlah nanti aja. Kalau menurut gue sih begitu. Ini sih bakalan seru sih, lawan-lawannya bakal seru guys. Kenapa gue bilang seru ya, di sini mungkin Jovan nggak akan ketahuan lukanya. Nanti ngelawan yang lain tuh yang sekte selanjutnya kan ada tuh yang kuat-kuatnya. Nah mungkin di situ nanti ketahuan guys ya. Untuk pedangnya sendiri sih nggak akan ketahuan untuk pedangnya. Cuman yang pedang yang dia dapat itu ya, kalau sampai tahu mah bisa gawat guys. Si Jovan bisa dikeroyok itu sama para tetua. Itu kan dia ngambil itu ya, dia sama aja mencuri pedang dari Manor, apa tuh namanya kompetisi di Manor yang seharusnya kan. Iya, gawat aja kalau mereka pada tahu. Bisa-bisa habis sih Jovan apa namanya, dikejar-kejar. Bukan hanya sama sekte luar, sekte dalamnya juga pastinya juga bakalan bakalan datang juga ya kan. Bisa-bisa habis ya. Udah dia belum belajar terlalu banyak kekuatan dari si Edao ya, dari bukan gurunya sih ya, dari High Venerable juga nggak bisa ngapain kalau semua sekte aja udah nyerang dia guys. Nah di sini Jovan harus hati-hati sih kalau menurut gua. Makin seru. Nah gue juga nggak tahu nih kenapa belum ada kayak apa namanya, belum ada apa namanya chapter berikutnya. Mungkin minggu depan kali ya, chapter yang satunya digabungin di minggu kemarin. Oke, mungkin juga sampai sini aja ya. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI atau ilustrasi, bisa desain website aplikasi bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua. Gua juga bukan hanya ngajarin skill doang, tapi ngajarin gimana caranya menghasilkan uang juga guys ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di YouTube gue tuh banyak cara-cara. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Terima kasih udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.